dia tidak catat banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Rumah Sakit Umum Daerah Belitung Timur. Sekarang pukul 1 dan kali ini bertemu dengan salah seorang tokoh masyarakat, yaitu Pak Burhata. Nah, ini beliau. Nah, ini beliau ternyata berobat juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini kebetulan ketemu nih Pak. Kita kelakar sedikit ya. Ini kan Beltim ulang tahun yang ke-18 Pak ya. Ke-18 tahun. Ini sebagai tokoh masyarakat, apa harapannya kan Pak? Harapan aku sesuai dengan keinginan bahwa kita itu ingin perubahan keadaan ke yang lebih baik, bahwa kemarin hari ini lebih baik daripada kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Mengingat kehidupan ini dinamis, Pak ya. berubah, masyarakat bertambah, orang bertambah, kebutuhan pun bertambah. Nah, makanya kita harus mekar supaya dengan perkembangan yang ada itu, pertambahan penduduk yang ada bisa di cover, bisa dilayani atas kebutuhannya, bentuk apapun itu dari aspek kehidupan, apakah ekonomi, pendidikan, moneter, keamanan. Nah, itu selalu akan meningkat kebutuhan itu. Makanya struktur dari pemerintahan juga itu tidak bisa statis. Satu desa dengan bergulir waktu akan bersama penduduk. Begitupun kecamatan. Nah ya, kalau kita masih tetap pada struktur itu, manusia bertambah, tentu sulit untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang maksimal. Tidak gampang. Nah, maka kita titipkanlah, kita berharaplah kepada penata, kawan-kawan yang punya tanggung jawab mengurus yang di pemerintahan maupun wakil itu di DPR ini serius, karena itu dituntut kerja keras ya, untuk menciptakan kepentingan orang banyak ini. Nah, ini masalah. Waktu itu nak mekar kemari ada 56 daerah nak mekar. Alhamdulillah kita terkabul. Kenapa? Di sisi lain kalau aku tuh memandangnya memang sudah kodratnya lah, katakan. Kenapa ya? Nak mekar ini tidak cukup kita tuan sekolah kesini, tapi harus diurus secara administratif melalui aturan yang ada, melalui legislasi ataupun legislator itu DPR. Alhamdulillah pada saat itu tahun 2003 itu kita punya orang-orang di Jakarta, khusus orang Belitung Timur, macam Pak Pateng ada di Kementerian Dalam Negeri, terus Pak Darmangsa ada di DPR Pusat, RRI, sehingga beliau pun sendiri dengan berada di sana mengajukan usul inisiatif untuk rapat sampai ke rapat paripurna. Beliau manuver ditambah Pak Yusril, orang kita, beliau ada di Seknek. Jadi alhamdulillah, jadi aku menganggap memang Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Kita punya peluang untuk mekar, tinggal lagi cukup kekompakan kita internal menyiapkan siapa menyambut kalau memang ini mekar supaya memenuhi syarat. Nah, makanya itu pendataan yang ada di tempat ini, kawan-kawan tim yang kita kenal dengan PUM itu mendata apakah itu statistik dari hasil laut, statistik apa jumlah penduduk, nah itu macam itu.
malahan disiapkan kalau terjadi mekar, walaupun sementara kantor sementara. Karena gimana pun kita akan identik kalau ini kecamatan jadi kabupaten, struktur di pemerintahan itu akan sama dengan kabupaten lain yang sudah lama seperti Tanjung Pandan atau di tempat lain. Nah itu harus diisi individunya, man-mannya harus diisi, office-nya harus ada, kantornya harus ada, walaupun sederhana. Nah itu sebetulnya. Ada satu hal yang terkesan dari aku ya, bahwa kataku tadi budaya kita Melayu, budaya kita khusus Belitung Timur ini ya, familiar disertai dengan loyal. Makanya kita perlu transparan. Kenapa harus mekar? Jelas ya, agar mereka sebagai owner, sebagai pemilik pemekaran ini, yuk kita mekar, yuk kita sama-sama mekarkan. Ah itu dia. Tak satu pun yang makai gaji, makai upah, tapi mereka tanpa pamrih. Partang kita ajak, suruh termasuk berjuang ke Bangka menemui tim DPOD waktu itu malam-malam, untuk kirimkan kapal laut. New kapal ikan tahun 2003. New kapal ikan itu punya nelayan 6,5 juta waktu. Siap ya duit, beri makan, bersama, dibungkus. Begitu. Dengan alasan di periode waktu itu tidak dapat ke Belitung karena tidak ada ferry. Nah itu, ya udahlah kita jemput bola. Saking makan dan mereka mau, kawan-kawan tuh mau. Tidak ada diberi sama duit masing-masing, tidak. Upah tidak ada. Ah itulah. Jadi kalau sekarang kita mekar, kita tidak kompak, kita harus introspeksi apa. Dulu kita bagus, harmonis kok. Apapun kita gampang nak kerjasama kan kawan-kawan. Cakap darah, yuk kita. Gampang. Menkitu deh. Kadang-kadang masa bodoh. Itu jangan sampai seperti itu masalah. Yuklah itu. Karena memang itu punya niat baik. Tak akan rugi gitu. Tak dapat duit pun waktu tahu, tak akan pernah rugi. Yang penting kita tulis. Lakukan itu. Everything we do just for God only. Itu yang kataku biasa aku katakan. Lakukanlah itu karena Allah. Pandailah dari kemudahan kita dapat kesehatan, keluarga kesehatan, sahabat banyak. Indah jadinya. Nah Jadi ini. aku, karena aku inilah sekarang menginjak 74 tahun. Ibarat apa itu aku sudah overstick kata. Aku tidak seperti dulu. Jadi kawan-kawan, anak-anak muda itu besar harapan aku kepada mereka. Lanjutkanlah perjuangan ini, uruslah tempat kita ini. Sisi adalah sebagai lahan ibadah kita. Percayalah, tidak akan pernah rugi kita berbuat baik. Lalu dengan kasih. Apa rasa ya? Itu sajalah harapannya. Tolong diingat-ingat apa kita nak mekar, kita mau berubah ke arah yang lebih baik secara totalitas. Artinya segenap penduduk yang ada di dunia ini khususkan. Dan kita selalu bersinergi, tukar pikiran, ya? Berbaik sangka satu sama lain, berkasih sayang satu sama lain. Insya Allah kita bisa eksis, bisa survive kata orang sana. Nah itulah. Terima kasih. Moga-moga kalaupun ada yang kurang pas, berkali-kali Bapak minta maaf itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itulah harapan dari salah satu warga tokoh masyarakat di Belitung Timur ini pada hari jadi
Kabupaten Belitung Timur yang ke-18. Semoga kita yang ada di Belitung kedepannya lebih baik, tentunya lebih sejahtera. Amin. Ya Pak ya. Sampai di sini dulu teman kita. Amin. Dr. Hatta, salah satu tokoh masyarakat sekali lagi di Belitung Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.